warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Gak ada? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Amira, silakan. Mari sebelum pelajaran kita berdoa. Pada hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Berangkat semua ya. Baik, untuk itu saya akan presensi ya. Nanti ketika saya presensi silakan menjawab hadir gitu ya. Baik, hari ini hadir semua ya. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Anekdot. Kalian belajar apa saja? Struktur, pengertian, tujuan, ya. Terkait pengertian dari anekdot, ada yang masih ingat pengertian anekdot itu apa? Lalu tujuan dari anekdot, ada yang masih ingat? Menghibur. Ada lagi mas ya? Ya, menyindir. Kritik berdasarkan fakta juga ya. Lalu terkait struktur dari anekdot, ada yang masih ingat ada berapa strukturnya? 5. Apa saja? Abstraksi, lalu orientasi, ya, dan koda. Oke. Pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan dengan membandingkan isi teks. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu membandingkan informasi dari kedua teks yang disajikan. Lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan simpati, peduli, empati, dan pendapat pro atau kontra yang disajikan. Jadi pada hari ini kita akan belajar itu. Namun sebelum masuk ke materi, silakan untuk alat tulis dan gawainya disiapkan terlebih dahulu karena kita akan melakukan asesmen diagnostik. Jadi gunanya asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum materi yang akan disampaikan. Silakan untuk gawainya disiapkan. Semisal tidak bisa di-scan, saya juga sudah mengirimkan tautan asesmen diagnostik tersebut di WhatsApp group ya. Sudah bisa semuanya? Jika ada kendala, tolong konfirmasi ya. Saya akan menjelaskan instruksi pengerjaannya terlebih dahulu. Jadi untuk pengerjaan asesmen diagnostik ini 3 menit ya. Nanti silakan anak-anak untuk mengisi nama lengkap, nomor presensi, dan mengisi sesuai pemahaman kalian ya. Apakah tampilan di HP kalian sudah seperti ini? Seperti yang ada di layar proyektor? Sudah? Baik, jika sudah, silakan kalian untuk mengisi asesmen diagnostik dengan durasi waktu 3 menit. Nanti ketika kalian sudah selesai mengisi, jangan lupa untuk klik tombol kirim ya. Waktu dimulai dari sekarang, silakan mengerjakan. Oke, baru 11 siswa. Baik, tapi sebagian besar sudah mengetahui ya pengertian dari anekdot, lalu terkait tujuannya maupun struktur dari anekdot. Selain itu, anak-anak juga sudah benar ya untuk menjawab pengertian dari simpati. Ya, jadi simpati itu adalah keikutsertaan dalam merasakan perasaan baik berupa rasa senang, sedih, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat pengertian empati, anak-anak juga sudah mengetahui pengertiannya, dan pengertian peduli maupun pengertian pro dan kontra. Selanjutnya saya akan masuk ke materi hari ini, yaitu untuk pengertian maupun contoh dari simpati, empati, peduli, sikap pro, dan sikap kontra. Silakan untuk alat tulisnya disiapkan karena saya akan menjelaskan materi. Kalian nanti menulis dan mencatat ya terkait materi hari ini. Jadi untuk klasifikasi informasi yang berupa gagasan itu ada berapa?
Ada 5 apa aja? Oke, ada 5. Yang pertama terdapat simpati. Pengertiannya ini adalah silakan untuk pengertian dan contohnya dicatat terlebih dahulu. Nah, empati. Saya minta tolong salah satu, ada yang ingin mau membacakan? Coba. Nomor presensi berapa, Mbak? 7. Silakan. Yang ketiga ada peduli. Ada yang ingin membacakan? Mas siapa? Mas Damar. Nomor presensi berapa, Mas? Silakan. Silakan Mas Damar untuk membacakan pengertian dan contohnya. Lalu terdapat sikap pro. Ada yang ingin membacakan? Ulangi. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Enggak ini, gue. Enggak itu. Ya Anda ya. Kamu. Nomor presensi berapa? 8. Ya. Selanjutnya terdapat sikap kontra. Ada yang mau? Ulangi. 1, 2, 3. Boleh banyak. Nomor presensi berapa? 13. Silakan. Sudah selesai semuanya. Baik, terkait materi tadi, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, belum ada. Sudah paham terkait pengertian maupun contohnya? Baik. Untuk aktivitas selanjutnya, kita akan membandingkan kedua teks. Jadi nanti saya akan menampilkan teks pertama dan teks kedua. Jadi nanti kalian bisa membaca dan dipirsa. Nah, sekarang saya ingin minta tolong salah satu untuk membacakan ini pada paragraf pertama. Ada yang mau? Mbak Roro? Presensi nomor berapa? 27. Silakan untuk membacakan paragraf yang saya biru-biru itu ya. Kira-kira kelihatan tidak? Teman yang lain menyimak ya dan memperhatikan. Oke. Saya akan tunjuk kalian ya untuk membacakan bagian ini. Tadi beberapa teman dari kalian sudah membacakan teks yang pertama. Dari teks yang pertama ini, menurut kalian, apa yang dikritik dalam teks? Ya, kecanduan ponsel. Lalu siapa yang dikritik dalam teks ini? Ya, remaja, betul. Lalu, menurut kalian, apakah penulis itu menunjukkan simpati, peduli, empati, pro atau kontra terhadap suatu kebijakan? Bagian mana? Yang bagian empati yang mana? Simpati yang mana? Yang tahu? Sekarang kita akan membandingkan teks yang kedua. Teks yang kedua. Tadi Mas Lukman sudah membacakan ya. Sekarang Mas Lukman boleh menunjuk salah satu temannya yang cewek ya, Mas. Untuk teks yang kedua ini, apa yang dikritik? Yang tahu? Yang dikritik di teks 2 ini apa? Ya, tuh orang tuanya kenapa? Orang tuanya pegang ponsel atau anaknya?
Jadi ini orang tuanya itu mengeluhkan bahwa anaknya itu sering megang ponsel sampai lupa waktu gitu ya. Lalu yang dikritik siapa di teks ini? Ya, ponselnya itu ya, karena anak itu kan harus diawasi ya, walaupun sudah dikasih ponsel, seorang orang tua juga harus mengawasi anaknya. Lalu dalam teks yang kedua ini, apakah penulis menunjukkan simpati, peduli, empati, pro kontra terhadap suatu kebijakan? Ada ya pastinya ya. Ya ada. Untuk teks pertama dan kedua itu pastinya memiliki perbedaan dan persamaan. Untuk aktivitas selanjutnya, kita akan berkelompok lagi. Untuk kelompoknya, saya pilihkan sesuai dengan spinner ya. Jadi saya instruksikan terlebih dahulu. Jadi untuk kelompoknya ini terdapat 7 kelompok masing-masing 5 anggota ya dalam satu kelompok tersebut. Seperti itu. Tolong diperhatikan ya untuk kelompoknya. Ini kata ya, kalau kemarin kan kita mancing ya. Jadi untuk grup pertama ini ada untuk anggota kelompoknya atau pembagian kelompoknya saya share di WhatsApp ya. Oke, untuk kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, 4 sini, 5 sini, 6 sana, 7 sana. Oke. Terkait pembagiannya seperti itu ya. Nanti untuk instruksi pengerjaannya saya jelaskan. Silahkan untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan LKPD ini masing-masing kelompok 1 ya. Jadi ketika saya sudah memberikan LKPD, nanti kalian menuliskan kelompoknya. Misal kelompok 1 anggotanya ada siapa saja. Misal Tarisa Novianti Azahra, presensi 33. Jadi dituliskan nama lengkap dan presensinya ya menggunakan ballpoint. Selanjutnya di sini saya juga sudah menyediakan teksnya yang sudah kita bandingkan tadi ya. Ada berapa teksnya? Ada 2 ya. Sudah ada 2. Jadi nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok dengan durasi waktu 30 menit ya. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan, sudah selesai, nanti kalian mempresentasikan. Jadi nanti ada 2 orang maju ke depan karena untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Nanti ketika kalian maju ke depan 2 orang itu tadi untuk perwakilan, nanti akan mendapatkan poin tambahan ya. Jadi untuk poin tambahannya itu nanti kalau misal kalian sudah mendapatkan 5 poin atau 10 poin nanti bisa ditukarkan dengan rewardnya itu rahasia. Jadi untuk tugasnya ini yang pertama perhatikan ya. Di sini tuliskan 2 persamaan informasi yang diperoleh dari kedua bacaan tersebut. Jadi kita tadi udah membandingkan 2 bacaan ya. Nanti kalian menuliskan apa saja 2 persamaan dari teksnya. Lalu yang pertanyaan kedua itu apakah terdapat perbedaan? Jika terdapat perbedaan dituliskan ya. Di teks tadi sudah ada perbedaan atau persamaan, nanti dituliskan. Selanjutnya nanti dalam teks tadi kalian sudah membandingkan juga ya teksnya. Nanti kalian menuliskan bagian teks yang pertama, bagian ini tuh termasuk simpati atau empati atau peduli. Nanti kalian menuliskannya di kolom ini ya. Misal paragraf 1 itu termasuk empati, paragraf kedua atau apa gitu nanti kalimat yang ini menunjukkan empati, simpati, pro atau kontra atau peduli itu nanti dituliskan di kolom ini. Terkait instruksi seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Baik, jika belum ada, saya bagikan terlebih dahulu. Kelompok 1. Kalian ada yang sudah selesai yang bagian persamaan dan perbedaan kelompoknya selain kelompoknya Anggi?
Yang sudah selesai persamaan dan perbedaan kamu sudah boleh. Oke, buat yang kelompok 7 besok ya majunya, karena yang sudah selesai persamaan dan perbedaan itu kan kelompok 2 sama kelompok 3 kan. Yang pertama Anggi dan kelompok 2 salah satu maju untuk membandingkan persamaan dan perbedaan ya. Silahkan untuk dipresentasikan. Sekarang kalian melakukan refleksi terlebih dahulu. Silahkan untuk gawainya dipersiapkan dulu. HP-nya disiapin. Refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan untuk anak-anak men-scan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kalian baru mengisi ya, nggak apa-apa baru mengisi. Nanti jangan lupa diklik tombol kirim ya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai apa? Mengenai apa? Simpati, empati, lalu apalagi peduli, kontra, dan pro. Oke, kalian tadi sudah membandingkan dan menentukan juga ya pada materi hari ini. Baik, untuk hari ini terima kasih ya kalian atas partisipasinya. Terima kasih. Saya akhiri dan sampai jumpa di minggu depan. Saya juga minta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksinya dikirim ya nanti ya.